yang mengatakan bahwa perbuatan demikian itu adalah perbuatan yang berdosa. Sedikit membantu saudara nggak melihat, sebelum hukum itu datang, Paulus tidak mengenal apa itu dosa. Sebelum anak muda yang dulunya tidak tahu bahwa tinggal bersama kumpul kebo itu sebetulnya berdosa, sebelum dikasih tahu, dia tidak tahu, itu biasa. Boleh dilakukan dan biasa dan terus berkembang, saudara. Luar biasa. Tetapi begitu anak muda ini dikasih tahu itu adalah perbuatan yang berdosa. Ini baca. Baru si anak muda itu tahu. Oh. Dan dari situ juga anak muda ini mungkin ternyata kedapatan melakukan hal yang sama. Aku melakukan hal yang disebut dosa, saudara. Di ayat 9 dahulu, aku hidup tanpa hukum Taurat. Dahulu, Saulus hidup tanpa hukum Taurat. Dia masuk menjadi anggota kelompok Yahudi, Farisi, saudara. Kemudian datang perintah itu. Dosa mulai hidup. Karena hukum itu datang. Hukum itu menjadi bagian yang dia hidupi. Setelah dia join kepada kelompok agama ini, saudara, justru dosa itu dia temukan di dalam dirinya. Bukannya kebalik, bukannya salah. Kok malah dia semakin join kepada kelompok agama, semakin dirinya menemukan dirinya itu melakukan dosa. Melakukan dosa. Setelah dia menjadi Farisi yang begitu aktif, yang oleh kelompok mereka dikatakan begitu bagus sekali, bahkan mungkin sempurna. Tetapi disitulah Paulus tetap mengatakan, disitulah aku menemukan sebetulnya aku melakukan dosa, saudara. Aku melakukan dosa. Dan kita lanjutkan di ayat ke-10. Sebaliknya, justru dari dosa itu, upah dosa apa, saudara? Kalau kita ingat, maut, mati. Setelah Saulus masuk ke dalam kelompok agama Yahudi itu, dia mendapatkan hidup untuk mentaati hukum Taurat. Justru dia mendapatkan bahwa dirinya melakukan dosa dan mengakui, aku mati. Aku mati. Aku mati. Luar biasa. Dan dengan demikian sebetulnya, saudara, sebetulnya siapa yang harus di-blame? Hukum Taurat yang harus di-blame? Atau manusia yang harus di-blame, saudara? Kalau kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-11, Rasul Paulus meneruskan, sebab dalam perintah yang ada di dalam hukum Taurat itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Deceive me. Tuhan, setelah aku join ini kelompok agama, kok aku seolah-olah ditipu oleh dosa. Justru aku semakin ketahuan berbuat perbuatan apa yang disebut dosa itu. Dosa mendapat kesempatan menipu aku, dikatakan. Oleh perintah itu yang terdapat di dalam hukum Taurat, itu membunuh aku. Wow. Hukum Taurat, hukum Tuhan membunuh manusia. Luar biasa, saudara. Jadi apa gunanya dong? Saulus dulu sebelum join, dia tidak tahu apa itu dosa. Seperti anak-anak muda mungkin sekarang ini, selama mereka masih bebas berkeliaran, mau melakukan apapun mereka lakukan, mau ngomong apapun mereka ngomong-ngomong, mau minum apapun mereka mau minum, bebas. Meskipun saya dan saudara saat ini tahu perbuatan itu adalah perbuatan dosa, tetapi mereka tidak tahu. Karena mereka belum tahu apa itu hukum Tuhan yang mengatakan jangan melakukan hal-hal yang demikian. Jangan melakukan hal-hal yang demikian, saudara. Kembali saya tanya kepada diri saya, saudara tanya kepada diri saudara. Jikalau firman Tuhan berkata, jangan ada Allah lain dalam hidupmu. Benarkah? Tidak ada Allah lain dalam hidupmu. Hobi saya,
Ini hari Minggu. Ada pertandingan sepak bola kah, leker kayak apapun. Mungkin ada kegiatan yang lain kayak. Mana yang kita pilih, saudara? Saya akan lepas dari hukum Taurat untuk saya bisa dibenarkan? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa, saudara. Apakah kita senantiasa menghormati orang tua kita, saudara? Apakah kita senantiasa menghormati orang tua kita, saudara? Tidakkah saudara pernah marah kepada orang tua? Puji Tuhan, kalau saudara tidak pernah marah sekalipun. Saya pernah marah kepada orang tua. Berapa kali? Tidak tahu. Saya lihat Priscilla dan Krista pun, mereka sudah marah kepada orang tuanya. Bagaimana mereka akan disebut kamu tidak melanggar hukum Tuhan? Arahnya kemana, saudara? Arahnya kemana, saudara? Jadi problemnya itu di mana, saudara? Problemnya di mana? Apakah hukum Tuhan yang dikatakan berdosa, yang menipu aku, kata Paulus, bahkan oleh adanya hukum Taurat itu membunuh Paulus? Upah dosa adalah mati, saudara. Di situ sebetulnya dari apa yang coba saya ungkapkan, ilustrasikan sedikit, saya menemukan diri saya yang salah, diri saudara yang salah, diri Saulus yang salah. Saya dan saudara dan Saulus dan siapapun, saudara, join kepada satu kelompok agama yang dengan harapan agar melalui kelompok agama yang dia joinin itu, dia masuk surga, saudara. Salah satu contohnya, Saulus jadi gagal di sini. Karena yang dia temukan sebetulnya hukum Tuhan yang membawa kehidupan itu justru membuat Paulus mati. Karena apa? Karena apa, saudara? Kalau kita baca ayat 12, mari kita baca bersama di ayat 12. 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Hukum Tuhan, hukum Taurat itu kudus, saudara. Sesuatu yang dicetuskan, sesuatu yang dicerminkan secara umum menggambarkan siapa yang mencetuskan, siapa yang mencerminkan. Jikalau kita membaca saat ini hukum Taurat itu adalah kudus, kita sebetulnya saat ini dibukakan mata kita, mata saya. Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Holy God. Holy God. Perintah itu, commandment itu juga holy. Kudus perintah itu. Benar dan baik. Inilah karakter Tuhan kita sebetulnya. Karakter Allah yang hidup, yang memberikan hukum Taurat itu. Tapi kenapa bagi Saulus kok malah dia mati? Bukan dia malah hidup, bukan dia malah memiliki kepastian saya akan masuk surga. Saya sudah join kelompok ini, saya sudah melakukannya dengan tekun. Kok dia dengan terus terang mengatakan, aku justru mati. Aku justru mati, saudara. Permasalahannya di mana, saudara? Iya, Saulus, karena kamu sudah mati. Kamu manusia yang mati, tapi masih berjalan, masih hidup. Saya dan saudara juga. Dead man walking. Bukan secara fisik, tetapi secara spiritual kita mati. Secara fisik, secara tubuh kita masih berjalan. Kita masih bisa kemana-mana. Kita masih bisa beraktivitas. Tapi secara rohani kita sudah terpisah dengan Allah yang kudus. Yang memberikan perintah itu kudus. Yang memberikan apa yang Tuhan berikan itu baik sebetulnya. Karena kita menemukan diri kita ternyata yang tidak baik. Saulus menemukan dirinya tidak baik. Dengan harapan mudah-mudahan aku join dengan kelompok agama ini bisa masuk ke surga. Saudara hanya mungkin bisa mendengarkan,